Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, peristiwa Gerakan 30 September atau biasa disingkat G30S merupakan salah satu peristiwa paling kelam bagi bangsa ini. Ya, peristiwa ini merupakan peristiwa penculikan 6 jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira yang berpuncak pada pergantian pimpinan di Republik ini. Pada video ini, kita akan membahas kenapa peristiwa kelam ini bisa terjadi. Sebelumnya, yuk dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, bangsa Indonesia saat itu mengusung konsep berdikari, sebuah konsep yang diyakini akan membawa Indonesia menjadi negara mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia yang saat itu baru terlepas dari belenggu penjajahan dan merasakan pedihnya era kolonialisme dalam jangka waktu yang sangat lama, maka negara Indonesia yang berumur masih sangat muda ini pun mengusung kebijakan anti-kolonialisme dan menentang segala bentuk kolonialisme di seluruh dunia. Kebijakan inilah yang membuat Indonesia cenderung bersikap agresif terhadap negara tetangga yang dinilai menjalin hubungan baik dengan negara penjajah. Di saat yang bersamaan, dunia dilanda perang dingin antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang mengusung ideologi komunis. Kedua blok ini berlomba-lomba dalam bidang ekonomi, militer, dan mempengaruhi negara lain di dunia untuk bergabung dengan blok mereka masing-masing. Hal ini dimanfaatkan Presiden Soekarno dengan mendekati Amerika dan Uni Soviet dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari persaingan ini. Pada Desember 1961, Indonesia melancarkan Operasi Trikora untuk membebaskan wilayah Papua dari kekuasaan Belanda. Amerika yang khawatir Indonesia bisa merapat ke blok komunis menekan Belanda agar menyerahkan wilayah Papua ke kedaulatan Indonesia. Dan Belanda pun menarik diri dari wilayah Papua setelah diadakannya perundingan antara Indonesia dan Belanda di markas besar PBB di New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Kurang dari setahun setelah Operasi Trikora, Presiden Soekarno kembali menyerukan Operasi Dwi Kora atau yang lebih kita kenal sebagai Ganyang Malaysia. Operasi ini diklaim sebagai respon Bung Karno terhadap pembentukan Federasi Malaysia dan untuk melawan kolonialisme di wilayah Asia Tenggara. Dan di momen ini PKI tampil sebagai pendukung utama Bung Karno. Dan kebijakan Ganyang Malaysia inilah yang membuat hubungan Bung Karno dan PKI semakin dekat. Untuk kondisi dalam negeri sendiri, saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia dengan harapan perusahaan ini nantinya bisa dikelola oleh putra-putri Indonesia sendiri. Akan tetapi, muncul persoalan setelah menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing ini. Saat itu, SDM Indonesia masih belum siap atau belum berpengalaman untuk bisa mengelola perusahaan-perusahaan ini. Akibatnya, terjadi kekacauan di bidang ekonomi. Ekonomi Indonesia merosot tajam dan menyebabkan inflasi sebesar 650%, yang mana ini merupakan inflasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Tentu saja, yang paling terdampak akibat krisis ekonomi ini adalah rakyat kecil. Kebutuhan pokok seperti beras sangat sulit didapat, dan rakyat pun terpaksa memakan bulgur atau makanan tidak layak konsumsi lainnya sebagai pengganti nasi. Kondisi ini menyebabkan dukungan rakyat terhadap Presiden Soekarno
semakin menurun dan rakyat pun tidak sepenuhnya mendukung kebijakan Ganyang Malaysia yang dianggap semakin memperburuk keadaan. Pada operasi Dwi Kora, Presiden Soekarno memerintahkan pengiriman pasukan ke Kalimantan. Beberapa petinggi militer, terutama dari Angkatan Darat, beranggapan jika militer Indonesia masih belum siap untuk menghadapi perang terbuka melawan kekuatan besar seperti Inggris. Dan para jenderal seperti Ahmad Yani menolak gagasan ini, tetapi jenderal lainnya seperti Aha Nasution menyetujuinya karena khawatir akan pengaruh PKI yang semakin kuat. Di medan pertempuran di Kalimantan sendiri, militer Indonesia menemui kesulitan menghadapi kekuatan militer Inggris yang memiliki pengalaman dan persenjataan yang lebih modern. Alhasil, dengan kesulitan yang dihadapi ini memberikan kesan kepada Presiden Soekarno bahwa militer berperang setengah hati di Kalimantan. Tentu ini menjadi sebuah dilema bagi militer. Apakah harus melanjutkan perang melawan kekuatan besar atau menghadapi amukan Soekarno jika menolak berperang? Dan dikhawatirkan PKI akan memanfaatkan situasi ini dengan semakin melebarkan pengaruhnya. Di sisi lain, PKI mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk angkatan kelima, yaitu terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai untuk dikirim berperang ke Kalimantan. Karena sebelumnya, Perdana Menteri Cina Zhou Enlai menjanjikan bantuan 100.000 pucuk senjata jenis Chong kepada Indonesia secara cuma-cuma. Pembentukan angkatan kelima ini mendapat penolakan keras dari pihak militer, terutama Angkatan Darat, karena dicurigai angkatan kelima ini bisa digerakkan sewaktu-waktu untuk kepentingan PKI. Ahmad Yani menegaskan penolakannya. Jika pasukan Neokolim menyerang, maka tidak hanya buruh dan tani yang dipersenjatai, tapi seluruh rakyat Indonesia juga akan dipersenjatai. Situasi ini tentu membuat keadaan semakin memanas dan kecurigaan antara Angkatan Darat dengan PKI semakin meruncing. Seperti diketahui, PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia dan memiliki anggota resmi sebanyak 3 juta orang. Dan jika dilihat dari organisasi yang berafiliasi dengan PKI seperti Gerwani dan Lekra yang keseluruhannya diperkirakan memiliki sekitar 20 juta anggota. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran bagi militer. Jika sewaktu-waktu Presiden Soekarno wafat, maka akan dengan mudah bagi PKI untuk merebut kekuasaan. Dan pada puncaknya, kecurigaan antara Angkatan Darat dan PKI semakin tidak terkendali, dan kecurigaan ini semakin membesar dan meledak pada tanggal 30 September 1965. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe.